Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Karedok, khusus renungan doktrin. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa ya? Ya, tanggal 13 Agustus 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya dari Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Kita sudah sampai di Keluaran 3 ayat 15 sampai 17. Keluaran 3 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ya. Jadi itulah Tuhan dengan tegas menyuruh Musa untuk berangkat ke Mesir ya, di mana orang Israel itu sedang dalam penderitaan ya, menjadi budak di Mesir. Dan kalau kita baca ayat sebelumnya, Musa sudah dikasih tahu siapa yang mengutusnya, yaitu Tuhan. Aku adalah aku gitu. Jadi setelah Tuhan memberitahukan seperti itu, dan langsung Musa disuruh berangkat dan katakan kepada mereka bahwa Tuhan Yehova Allah nenek moyang mereka, ya disebutkan situ jelas sekali, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi 3 nama ini adalah sebetulnya 3 nama yang sangat penting dan harus diulang-ulang, bahwa yang mengutus Musa itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Itulah Allah yang sekarang juga berfirman kepada Musa. Jadi identitas Allahnya jelas, yaitu yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Telah dikatakan di situ mengutus aku ya, mengutus Musa kepada orang Israel yang ada di Mesir. Dikatakan itulah namaku untuk selama-lamanya, yaitu siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah nama Allah ya, yang identitas jelas itu yang disembah oleh nenek moyang mereka. Katakan sebutanku turun temurun itu ya. Jadi Musa disuruh pergi, suruh kumpulkan para tua-tua Israel ya. Para tua-tua itu maksudnya para pemimpin Israel itu yang sudah berpengalaman. Kemudian katakan lagi kepada mereka bahwa Tuhan ya, siapa? Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, nenek moyang mereka, katakan telah mengutus aku kepadamu. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Tuhan pada orang Israel yang ada di Mesir? Nah, dikatakan bahwa Tuhan akan menuntun mereka keluar dari kesengsaraan. Jelas orang Israel yang ada di Mesir itu adalah sengsara. Makanya mereka berdoa dan Tuhan mendengarkan. Sekarang Tuhan mengutus Musa untuk memberitahukan kepada orang Israel yang di Mesir itu bahwa Tuhan Allah yang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu akan membawa mereka keluar dari kesengsaraan di Mesir. Kemudian kemana? Ya, akan
pergi menuju negeri, dikatakan di situ negeri orang Amori, negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, jadi jelas keluar dari Mesir, Tuhan tuntun ke satu tempat yang sudah jelas, yaitu Kanaan, negeri orang Feris, orang Yebus, orang Amori, ke sana. Jadi dari tempat kesengsaraan Tuhan membawa mereka ke tempat yang lain ya. Loh, tempat itu enak apa enggak? Oh, ternyata bagus, dikatakan di sini ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka adalah negeri yang tidak seperti di Mesir. Negeri yang berlimpah susu dan madu, itu artinya negeri yang betul-betul subur. Di Timur Tengah negeri seperti itu tidak banyak ya, karena mayoritas di sana itu wilayahnya adalah padang pasir. Tapi wilayah Kanaan itu adalah wilayah yang sangat subur, yang penuh dengan susu dan madunya. Jadi itulah yang akan Tuhan kerjakan kepada orang Israel yang ada di Mesir melalui Musa ya. Dan sebetulnya memang negeri itu adalah negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Makanya Abraham keluar dari keluarganya di Ur Kasdim itu pergi ke negeri yang akan Tuhan berikan, yaitu negeri Kanaan. Dan sekarang keturunan Abraham, yaitu orang Israel itu yang sangat banyak ya, jumlahnya pada waktu Musa diutus kira-kira 2 juta orang itu akan dibawa Tuhan, dituntun ke negeri yang dari kesengsaraan di Mesir ke tempat atau ke negeri yang banyak susu dan madunya. Itulah yang harus Musa sampaikan kepada orang Israel yang ada di Mesir. Apakah mereka mau atau tidak, ya itu tinggal tergantung Musa bagaimana usahanya itu. Nah, jadi itulah pekerjaan Tuhan yang akan dikerjakan melalui Musa. Jadi Tuhan tidak pernah melupakan dan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia tahu kapan akan ditepati, dia tahu kapan janjinya itu akan dikerjakan. Dan Musa sebagai orang yang akan mewakili Tuhan menyampaikan itu kepada orang Israel. Nah, itulah yang dialami orang Israel. Begitu juga dengan kita. Kalau kita setia sama Tuhan, ketika ada masalah ya, ada persoalan, Tuhan akan tetap setia kepada kita. Kenapa? Karena Dia sudah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman ya. Nah, tinggal kitanya mau percaya apa enggak. Nah, kita lihat nanti orang Israel apakah mereka taat atau enggak ya, dan kepada janji Tuhan. Kita lihat Tuhan tetap akan mengerjakan janjinya ya kepada Abraham, pada Ishak, dan kepada Yakub. Nah, itu aja firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketemu lagi pada akan datang. Selamat pagi.